Most Radio 105,8 FM. Right now, it's Most Daily with Dodo Harahap. It's a lunch time. Selamat makan siang Most listeners. Di jam kedua ini saya punya informasi tentang ibu kota negara baru dengan anggarannya. Saya akan informasikan setelah New Kids on the Block, I'll Be Loving You Forever, dan juga Rod Stewart, So Far Away. Dodo Harahap masih di Most Daily on Most Radio. Most Radio 105,8 FM. Right now, it's Most Daily with Dodo Harahap. Most Radio 105.8 FM, Most Greatest Hits, Most Daily bersama saya Dodo Harahap. Mandalika wujudnya sudah mulai kelihatan, tapi kita masih belum tahu wujud untuk ibu kota negara baru. Dan ada kabar dari pemerintah lewat Kementerian PPN atau Bappenas yang mengungkapkan rincian alokasi anggaran sebesar 510,79 miliar rupiah untuk pembangunan ibu kota baru negara atau IKN pada tahun depan. Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN Mia Amalia bilang pembangunan di IKN pada 2022 nanti sesuai dengan peraturan Presiden Rencana Kerja Pemerintahan nomor 85 tahun 2021, di mana dana terkait akan digunakan untuk membangun infrastruktur regional seperti Bendungan Sepaku Semoy dan intake air baku Sungai Sepaku. Selain itu, anggaran juga akan dipakai untuk rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan daerah aliran sungai. Di sisi lain, anggaran turut dipakai juga untuk perencanaan di IKN seperti penyusunan rencana detail tata ruang, desain dasar untuk kawasan inti pusat pemerintahan, dan rencana sektoral atau infrastruktur lainnya. Saya emang gak sabar ya mau lihat nanti gimana wujudnya untuk ibu kota negara baru kita. Coming up next, original soundtrack Dirty Dancing, Eric Carmen, Hungry Eyes, dan saya Dodo Harahap masih bersama Anda di Most Daily on Most Radio 105.8 FM. Thank you Eric Carmen, Hungry Eyes on Most Radio 105.8 FM, Most Greatest Hits. Anda masih mendengarkan Most Daily bersama saya Dodo Harahap. Kita sering ya mendengar takaran wajar minum air putih sehari adalah 8 gelas. Apakah masih relevan di zaman sekarang yang sedang pandemi dan juga iklim yang berubah-ubah? Langsung aja ini dia selengkapnya di Most Healthy Life. Most Healthy Life. Ternyata faktanya Most listeners, kebutuhan air putih atau cairan setiap orang berbeda-beda tergantung beberapa hal. Dari aktivitas, kondisi tubuh, suhu udara, kelembapan, intensitas, dan juga berkemih atau buang air kecil. Jadi para ahli dari Institute of Medicine di Amerika Serikat bilang kebutuhan cairan setiap individu ini berbeda-beda. Dan rata-rata kebutuhannya per hari juga berbeda. Seperti pria dewasa 13 gelas atau 3 liter, lalu wanita dewasa 9 gelas atau 2 liter lebih sedikit, ibu hamil 10 gelas atau 2 liter lebih sedikit, dan ibu menyusui 12 gelas atau nyaris 3 liter, anak dan remaja 8 gelas atau hampir 2 liter. Dan memang kebutuhan air minum atau cairan perlu ditambah saat aktivitas banyak berada di luar ruangan yang terik, atau ketika Anda sedang berolahraga, banyak berkeringat dan berkemih, sedang demam atau mengalami diare. Dan untuk penderita penyakit berat, idealnya bisa dikonsultasikan dengan dokter. Selanjutnya The Cranberries with Ode to My Family menemani Anda yang cuacanya lagi cukup bisa membuat sedikit kembali ke kasur. Untuk yang WFH, halo. Sabar, tenang ya, cuacanya bisa menambah mood kerja Anda lebih baik lagi. Right now, it's Most Daily with Dodo Harahap. Paling banyak memainkan musik hits, Most Radio 105,8 FM, dan Anda masih mendengarkan Most Daily bersama saya Dodo Harahap. Most listeners, kecelakaan yang melibatkan 2 bis Transjakarta di Jalan NT Haryono, Jakarta Timur menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiono bilang total korban dalam kecelakaan ini sebanyak 34 orang. 31 luka dan 3 meninggal termasuk supir dan 2 penumpang. Disampaikan lebih lanjut oleh Argo, korban tewas setelah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sedangkan untuk korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Budi Asih. Dan sejauh ini dugaan kecelakaan ini disebabkan karena supir bis Transjakarta mengantuk. Dan berdasarkan keterangan saksi, supir baru keluar dari pool sekitar jam 3 pagi tadi. Right now, it's Most Daily with Dodo Harahap. Fargo Lady on Most Radio 105.8 FM, Most Greatest Hits. Tadi pagi Ralph Tampu Bolon alias Pak RT ngebahas Manchester United. Disikat semuanya. Penasaran? Ini dia Prime Time tadi pagi. Prime Time this morning. You too, it's a beautiful day. Yes, it is a beautiful day indeed. Hari yang indah untuk penggila Manchester United dimanapun berada. Gile, menang lawan rival abadi. Keren ya? Skornya tipis 1-0.
Salah, itu IPL musim 2004-2005. Salah, menangnya 2-1. Salah, itu musim 92-93. Yang benar 3-2. Salah, itu musim 99-2000. Prime Time, Mondays to Fridays, 6 to 10 a.m. with Ralph Tampobolon. Most Auto Show. Dan tiap hari Rabu jam segini sampai jam 7, Johnny ada co-host. Kenalin, namanya Rizky Satria dari Auto.com. Welcome, brother. Peluncuran mobil baru, motor baru, kita juga bisa mengulas sedikit tentang mobil-mobil atau motor-motor baru yang mungkin gue pernah review atau gimana. Oke. Kita juga bahas juga seputar info-info terbaru, misalkan peraturan-peraturan pemerintah tentang otomotif. Baik itu hilang SIM sekarang nanti akan ada 2 loh, John. Oke. Buat SIM moge yang masih motor biasa tuh nanti dipisahin. Most Auto Show every Wednesday at 6 to 7 p.m. on Drive Time. Brought to you by Auto.com and Most Radio. Most Radio. Most greatest hits. Most radio. Most music. Most Radio. It was Lionel Richie, Stuck on You on Most Radio 105.8 FM, Most Greatest Hits. Stuck on You. Udah stuck banget kalau ngomongin yang masalah creative thinking. Nah, supaya nggak stuck, boleh loh ikutan Mari Institute Virtual Class yang temanya kali ini Creative Communication for Small Businesses, di mana Anda bisa tahu bagaimana menyiapkan konsep kreatif dan juga mengkomunikasikan kepada target market. Lalu juga ada tips memilih platform yang cocok untuk melakukan campaign bisnis Anda, dan ini semua akan disampaikan oleh Kemal Mohtar, penyiar Gen 987 FM, public speaking coach dan entrepreneur, melalui virtual Zoom. Pendaftaran dibuka sampai 3 November jam 12 siang dan pendaftaran ada di bio Instagram @mari.institute. Investasi hanya 75.000 dan Anda akan mendapatkan e-sertifikat. Silakan follow Instagram @mari.institute untuk informasi lebih lanjut. Earth, Wind and Fire with After the Love Has Gone akan saya mainkan pas banget dengan cuaca saat ini yang tahu-tahu siang-siang hujan. Wuhu. Setelah AHA, Love is Reason. Most Radio 105,8 FM. Traffic Update. Siang ketemu lagi sama Bribdu Dika dengan update lalu lintas dari NTMC Polri, Brigadir Fajar. Baik, terima kasih rekan Dika. Untuk informasi lalu lintas pertama kita pantau di Jalan Raya Kalimalang. Dari Pangkalan Jati yang mengarah Sumber Arta terpantau relatif ramai lancar di kedua arahnya. Untuk lokasi yang kedua di Jalan Iklender yang mengarah Buaran juga terpantau relatif ramai lancar di kedua arahnya, hanya tersendat di antrian traffic light. Dan lokasi yang terakhir Jalan Kayu Putih Raya dari Rawamangun yang mengarah Kelapa Gading maupun arah sebaliknya juga terpantau relatif ramai lancar di kedua arahnya, hanya tersendat di antrian traffic light. Kami informasikan untuk penambahan titik kawasan ganjil genap pada masa PPKM level 2 di Jakarta diperluas menjadi 13 titik, yaitu di Jalan Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan Rasuna Said, Jalan Fatmawati, Jalan Panglima Polim, Jalan Sisingamangaraja, Jalan MT Haryono, Jalan Gatot Subroto, Jalan S. Parman, Jalan Tomang Raya, Jalan Gunung Sahari, Jalan DI Panjaitan, dan Jalan Ahmad Yani. Untuk ganjil genap tersebut berlaku hari Senin sampai dengan hari Jumat untuk wilayah atau waktu pagi mulai pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat dan sore hari mulai pukul 16 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Pada hari Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional pembatasan ganjil genap tidak diberlakukan. Demikian informasi lalu lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Kembali ke Dika. Terima kasih Brigadir Fajar atas infonya, didukung oleh NTMC Polri. Traffic Update. Most Radio 105,8 FM. Paling banyak memainkan musik hits, Most Radio 105,8 FM. Anda masih mendengarkan Most Daily bersama saya Dodo Harahap. Presiden Joko Widodo melantik Duta Besar RI untuk beberapa negara sahabat. Salah satunya yang dilantik yaitu Fajrul Rahman, di mana Fajrul Rahman ini dilantik menjadi Duta Besar RI untuk Kazakhstan hari ini dan menggantikan Rahmat Pramono. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 127P tahun 2021 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya,
ke-1, mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia masing-masing 1, Saudara Muhammad Fazrul Rahman untuk Republik Kazakhstan merangkap Republik berkedudukan di Nur Sultan. Right now, it's Most Daily with Dodo Harahap. Most Radio 105,8 FM. Most Radio 105.8 FM, Most Greatest Hits, Mr. B, Just Take My Heart. Dan saya Dodo Harahap masih di Most Daily. Menuju ke jam 1 siang, siap-siap untuk ada Most Properties dan juga ada Most Investment. Dan juga akan dibuka oleh Bee Gees with How Deep Is Your Love. Dan bagaimana dengan makan siang Anda? Ditambah ada hujan juga siang hari ini. Sempurna, Most Listeners. Krakatau dengan gemilang, saya Dodo Harahap masih menemani Anda di Most Daily. Only on Most Radio, paling banyak memainkan musik hit. Most Greatest Hits. Most Radio 105.8 FM. News Update. Positivity rate di Jakarta seminggu terakhir sebesar 0,5%. Berita lebih lengkapnya masih barengan sama saya Esna Ardiani di News Update jam 1 siang ini. Kita mulai kabar yang pertama dari VP Corporate Secretary KAI Komuter Anu Purba menegaskan pembatasan kapasitas pengguna KRL masih tetap berlaku meskipun daerah Jakarta dan sekitarnya sudah berstatus PPKM level 2. Anu menambahkan KAI Komuter tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mewajibkan seluruh pengguna KRL menggunakan masker ganda dengan masker medis dilapisi masker kain. Kita masuk ke informasi utama dan kabar baik di mana Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia memastikan positivity rate atau persentase kasus positif COVID-19 di Jakarta secara konsisten terus mengalami penurunan dan hingga saat ini sudah berada di angka 0,5% atau terus menjauh dari ambang batas ideal positivity rate yang ditetapkan oleh WHO yakni 5%. Dwi menambahkan angka testing PCR di Jakarta dalam sepekan terakhir atau selama PPKM level 2 juga tetap tinggi yakni sekitar 140.000 atau setara dengan 12 kali lipat dari standar WHO. Kabar yang terakhir dari dunia sepak bola, klasemen Liga Premier Inggris mengalami perubahan usai Liverpool mengalahkan Manchester United 5-0 malam tadi, di mana MU sendiri saat ini berada di posisi ke-7 dengan 14 poin dan Liverpool di tempat kedua dengan 21 poin. Sedangkan untuk posisi puncak klasemen sementara ditempati oleh Chelsea yang memiliki 22 poin. Sekian news update untuk jam 1 ini, nantikan news update selanjutnya di jam 2 siang nanti. News Update. Most Greatest Hits. Most Radio 105.8 FM. Right now, it's Most Daily with Dodo Harahap. Dingin banget di studio Most Radio dan saya Dodo Harahap masih bersama Anda di Most Daily sampai jam 2 siang. Dan terima kasih untuk Anda masih bergabung. Dan selanjutnya saya punya Nirvana All Apologies dan juga Natalie Cole Good to Be Back. Plus untuk Anda yang ingin berinvestasi, saya punya rekomendasi di Most Investment. Pastikan tetap di Most Daily bersama saya Dodo Harahap hanya di Most Radio 105,8 FM. Right now, it's Most Daily with Dodo Harahap. Nirvana All Apologies on Most Radio 105.8 FM, Most Greatest Hits. Apakah saat ini Anda sedang bimbang untuk memilih saham karena ada beberapa dana Anda ingin Anda investasikan tapi nggak tahu nih bagaimana nih perkembangan sahamnya? Langsung aja saya punya rekomendasi untuk Anda di Most Investment. Most Investment. Jadi Most Listeners, emiten radio dan podcast grup Mahaka milik Menteri BUMN Erick Thohir, PT Mahaka Radio Integra Tbk atau MARI, kembali membukukan rugi bersih pada kuartal ketiga tahun ini. Dan saya ambil dari cnbcindonesia.com menurut laporan keuangan perusahaan yang terbit di website Bursa Efek Indonesia. MARI membukukan rugi bersih 10,54 miliar rupiah pada akhir September 2021. Dan dari pasar saham, saham MARI ditutup naik 1,26% ke Rp484 per saham dengan nilai transaksi 15,34 miliar rupiah pada penutupan sesi pertama hari ini, Senin 25 Oktober 2021. Michael W. Smith with I Will Be Here For You selanjutnya menemani Anda bersama saya Dodo Harahap di Most Daily on Most Radio. Right now, it's Most Daily with Dodo Harahap. Most Radio 105,8 FM. Masih menemani Anda di Most Daily on Most Radio 105.8 FM, Most Greatest Hits. Sampai saat ini ketika Anda berinvestasi, apakah Anda masih menggunakan robot trading dan berharap ini akan membuat Anda lebih untung?
Praktisi pasar modal mengingatkan bahwa penggunaan robot trading harus dilakukan dengan hati-hati, di mana sistem otomatis ini hanya alat bantu untuk transaksi pasar, jadi mempunyai resiko dan tidak ada robot trading yang pasti untung. Berikut ini penjelasan dari praktisi pasar modal Ryan Filbert yang saya ambil dari CNBCindonesia.com. Yang umum itu terjadi memang yang paling banyak robotnya, otomatisasi terjadi di forex. Di mana forex itu memang sudah dari zaman dulu otomatisasi terjadi karena pasarnya buka dari 24 jam selama 5 hari. Nah, yang kita perlu ketahui itu bahwa nggak ada yang namanya otomatisasi, tidak ada risiko. Saya dapat katakan pengalaman saya 17 tahun di dunia keuangan dan investasi, tidak ada robot yang pasti untung. Ini adalah cara marketing yang membuat orang bisa salah paham, naruh uang, dan justru malah jadi trauma terkait dengan seluruh instrumen apapun. Dengan adanya robot ini yang dianggap tidak bisa rugi. Saya katakan sekali lagi, semuanya pasti selalu ada risikonya. Otomatisasi itu hanya alat bantu. Right now, it's Most Daily with Dodo Harahap. This is Most Biz. Most Biz. Most Radio. Kabar bisnis Most Biz, Tencent Holdings Ltd semakin agresif dalam menggarap pasar Indonesia. Manuver terbarunya adalah menjadi investor di PT MD Pictures Tbk. Manajemen Perseroan mengumumkan Tencent telah menjadi pemegang saham minoritas Perseroan. Founder dan CEO MD Pictures Manoj Punjabi mengklaim investasi tersebut menjadi sinyal bahwa Tencent memiliki pandangan positif terhadap industri konten di Indonesia. Aksi pembelian saham juga menunjukkan keyakinan terhadap market leadership dan potensi pertumbuhan MD Pictures. Saham film, kode saham dari PT MD Pictures Tbk naik 5,88% ke posisi Rp432 per saham periode 18 hingga 22 Oktober lalu. Pada pekan ini saham film ada di level tertinggi Rp498 dan terendah Rp408 per lembar saham. Dengan total frekuensi perdagangan saham 27.343 kali dengan nilai transaksi sebesar Rp2,4 triliun. Kabar bisnis Most Biz. Most Biz. Most Biz. On Most Radio. Most Radio. Greatest Hits Most Radio 105.8 FM. Dodo Harahap di Most Daily ingin mengajak Anda untuk ikutan festival UMKM dari Kumparan yang dimana acaranya live selama 3 hari dari 26 sampai 28 Oktober 2021 jam 10 pagi di YouTube Kumparan. Yang pasti festival usaha milik kaum milenial ini akan membahas seputar cara dan strategi berwirausaha dari A sampai Z, dan acaranya akan dibuka oleh Presiden Jokowi, dimeriahkan oleh sejumlah public figure seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Prilly Latukonsina, Ria Miranda, Dian Pelangi, Nico Julius, dan masih banyak lagi. Dan juga ada orang-orang sukses di balik bisnis viral saat ini. Yang pasti Anda juga bisa menikmati music performance dari Jebung dan musisi favorit lainnya. Dapetin tiketnya sekarang juga Most Listeners melalui link kum.pr/tiket UMKM. Sekali lagi, kum.pr/tiket UMKM. Kumparan teman UMKM. Lagi nungguin apa sih? Kayaknya dari tadi gelisah banget. Iya nih, lagi nungguin t-shirt keren Most Radio. Iya, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga nih Most People. T-shirt keren untuk Anda, persembahan Anak Radio Store. Ada 2 desain t-shirt Most Radio, Rock Weekend dan Greatest Hits yang nyaman dipakai. Anda juga bisa dapatkan official merchandise-nya Anak Radio dan Most Radio. Langsung cek Instagramnya Anak Radio Store di @anakradio.store untuk informasi lebih lanjut. Oh iya, pesan sekarang juga karena Anak Radio Store open PO selama bulan November 2021. Anda bisa nikmati secangkir kopi tanpa terlewat semua yang perlu Anda tahu untuk kebutuhan informasi finansial Anda. Bersama Dodo Harahap di Most Daily setiap Senin hingga Jumat dari jam 11 sampai jam 2 siang. Cuma di Most Radio 105,8 FM. Protonema, Rinduku Adinda, thank you di Most Radio paling banyak memainkan musik hits. Jangan lupa Most Listeners, ganjil genap cuma ada 2 sesi, pagi 6.10 pagi dan juga sore 4.8 malam. Dan Sabtu Minggu tanggal merah nggak ada lagi. Plus harus diingat 13 titik jalanan di Jakarta terkena ganjil genap. Dan nanti sore Johnny White yang akan bertugas menemani Anda di drive time sampai jam 8 malam dari jam 5 sore. Kita lanjut dengan Joe Cocker with You Are So Beautiful.
Dan yang ini Roger, I Want to Be Your Man. Most Radio 105,8 FM. Traffic update. Si Bribda Dika nemenin dengan update lalu lintas dari NTMC Polri. Berikan Dir Fajar. Baik, terima kasih rekan Dika. Untuk informasi lalu lintas pertama, kita pantau di Jalan Penjernihan 1 yang mengarah ke Jompongan terpantau ramai lancar, hanya tersendat di antrian traffic light. Untuk lokasi yang kedua di Jalan Condet Raya dari Cililitan yang mengarah TBC Matupang juga terpantau relatif ramai lancar di kedua arahnya. Dan lokasi yang terakhir di Jalan Rawajati Timur dari Kalibata yang mengarah Jalan Raya Pasar Minggu terpantau ramai lancar hanya tersendat di antrian perlintasan kereta api. Kami informasikan untuk penambahan titik kawasan ganjil genap pada masa PPKM level 2 di Jakarta diperluas menjadi 13 titik, yaitu di Jalan Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan Rasuna Said, Jalan Fatmawati, Jalan Panglima Polim, Jalan Sisingamangaraja, Jalan MT Haryono, Jalan Gatot Subroto, Jalan S. Parman, Jalan Tomang Raya, Jalan Gunung Sahari, Jalan DI Panjaitan, dan Jalan Ahmad Yani. Kawasan ganjil genap berlaku mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat untuk pagi hari mulai pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan sore hari mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pada hari Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional, pembatasan ganjil genap tidak diberlakukan. Demikian informasi lalu lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Kembali ke Dika. 86 Brigadir Fajar atas infonya, didukung oleh NTMC Polri. Tetap ikuti protokol kesehatan. Traffic update. Most greatest hits. Most Radio. Joe Cocker, You're So Beautiful on Most Radio 105.8 FM, Most Greatest Hits. Direktur Utama Citylink Indonesia Juliandra Nur Cahyo mengkonfirmasi perusahaan memutuskan untuk menghentikan sementara penerbangan dari dan ke Bandara Udara Jenderal Besar Sudirman yang berada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Saya ambil dari CNBC Indonesia, menurut dia selama ini maskapai masih melayani penerbangan setiap hari Kamis dan Sabtu. Walaupun demikian, most listeners, Juliandra belum menjawab kapan maskapai akan kembali melayani penerbangan dari dan ke Bandara JB Sudirman. Dan Juliandra juga memastikan Citylink akan tetap aktif melayani penerbangan melalui Bandara JB Sudirman. He is deep. He is gentle. He is hilarious. He is eager. He is noisy. He is vibrant. He is marvelous. Good evening, ladies and gentlemen. Hello? Johnny White on Drive Time, Monday to Friday at 5 till 8 p.m. only on Most Radio 105.8 FM. Most Radio 105,8 FM. Most Radio 105.8 FM, Most Greatest Hits. Christopher Cross, Best That You Can Do, mengantarkan saya untuk pamit dari Most Daily. Thank you untuk Anda yang sudah mendengarkan Most Daily dari jam 11 siang. Dan kita akan ketemu lagi besok dari jam 11 sampai jam 2 siang. Nanti sore Johnny White akan menemani Anda di Drive Time dari jam 4 sampai jam 8 malam. So stay close only on Most Radio 105.8 FM, Most Greatest Hits. Dodo Harahap out dari Most Daily. Stay healthy, be happy. Bye, Most listeners. Most Radio 105,8 FM.